Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Gimana kabarnya murid-muridku yang soleh dan soleha? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang banyak serta bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Murid-muridku yang soleh dan soleha, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum bacaan idgham bila gunnah dan contohnya. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat dan sudah mampu mempraktekkan bacaan idgham bila gunnah dengan baik dan benar. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hukum bacaan idgham bi gunnah. Apa yang dimaksud idgham bi gunnah, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana contohnya. Nanti akan kita bahas pada video ini. Idgham menurut bahasa artinya adalah memasukkan atau melebur huruf. Menurut istilah, idgham berarti pengucapan dua huruf seperti dua huruf yang ditasydidkan. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa idgham adalah berpadu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka dari itu, bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf kepada huruf setelahnya. Idgham bi gunnah. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya idgham artinya memasukkan atau meleburkan huruf. Sekarang pengertian dari idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah berarti meleburkan atau memasukkan huruf dengan berdengung, ya. Memasukkan dengan berdengung. Idgham bi gunnah berarti nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham bi gunnah. Apa saja hurufnya? Yaitu ya, nun, mim, waw. Panjang gunnah atau panjang dengung pada idgham bi gunnah adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh: hisaban yasiron. Ban ada tanwin bertemu dengan huruf ya, maka tanwinnya hilang, melebur ke dalam huruf ya, masuk ke dalam huruf ya. Hisaban yasiron berubah menjadi hisaban yasiro, ditahan. Hisaban yasiro. Contoh berikutnya: amilatun nasibah. Kalau ini memang sudah jelas karena tanwin bertemu dengan huruf nun, jadi penekanannya lebih lama lagi. Amilatun nasibah.
Contoh yang ketiga, bisultanin mubinin. Nah, tulisannya ya, bisultanin mubinin. Ada kasrotain bertemu dengan huruf mim. Bagaimana cara membacanya? Tanwinnya masuk ke dalam huruf mim, jadi suara N-nya hilang. Bisultanin mubinin berubah menjadi bisultanim mubin. Contoh yang keempat, khairun wa abqa. Itu cara membacanya, padahal tulisannya khairun wa abqa. Jadi suara tanwin atau di situ dumatain masuk ke dalam huruf wa, berubah menjadi khairun wa abqa. Contoh yang nun sukun bertemu huruf idgham. An yafqahu berubah menjadi ai, dari an berubah menjadi ay yafqahu. Lan nadkhulaha. Amman, an jadi amman, n-nya atau nun sukunnya masuk ke dalam huruf mim. Min warai, tulisannya min warai. Cara bacanya min wara, min masuk ya, min warai, seperti itu. Selanjutnya Bapak tampilkan contoh bacaan idgham yang diawali dengan nun sukun atau nun mati bertemu huruf idgham bigunnah. Kalimat yang pertama, faman ya'mal. Faman ya'mal, tulisannya. Cara membacanya, nun sukun masuk ke dalam huruf ya. Jadi suara N-nya hilang, melebur ya, masuk ke dalam huruf ya. Faman ya, jadi berubah. Famai, didengungkan, ditahan. Famai ya'mal. Famai ya'mal. Jelas ya, nun sukun bertemu huruf ya. Contoh yang kedua, inna fa'ati. Inna fa'ati. Contoh yang ketiga, tulisannya min ma'in. Cara membacanya, nun sukunnya masuk ke dalam huruf ma. Jadinya mim ma'in. Nun sukun bertemu huruf mim. Selanjutnya yang terakhir, nun sukun bertemu huruf waw. Tulisannya min waliyin. Min waliyin, tulisannya. Cara membacanya, nun sukunnya masuk ke dalam huruf waw, melebur, suara n-nya menjadi hilang. Yang terdengar suara waw-nya dengan cara membacanya ditahan. Min waliyin. Min waliyin. Berikut ini adalah contoh bacaan idgham bigunnah yang diawali dengan tanwin. Ya, tahu kan tanwin? Bisa fathah tain, bisa kasroh tain, bisa juga dhamma tain. Itu semua disebutnya tanwin. Contoh yang pertama, khairon yarahu, tulisannya. Cara membacanya,
khairan yarah, khairan yarah. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Contoh yang kedua, qauman nakatsu, qauman nakatsu. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Contoh yang ketiga, nadhirum mubin. Tulisannya nadhirun mubinun. Cara membacanya nadhirum mubin. Suara tanwinnya masuk ke dalam huruf mim. Ya, karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi suara tanwinnya masuk. Contoh yang keempat, syakiran wa imma kafura. Tulisannya syakiran wa imma, syakiran wa imma. Di situ ada fathatain bertemu waw. Jadi suara n-nya atau suara tanwinnya masuk ke dalam huruf waw. Syakiran wa imma kafura, syakiran wa imma kafura. Mudah-mudahan kalian paham nih ya. Jadi idgham bigunnah itu bisa diawali dengan nun mati atau nun sukun, bisa juga diawali dengan tanwin ya, yang bertemu keempat huruf idgham, yaitu ya, nun, mim, waw. Ini dihafalkan nih, huruf-hurufnya dihafalkan. Mudah-mudahan paham ya. Berikut ini adalah contoh bacaan idgham bigunnah yang terdapat pada surat Al-Muluk. Yang pertama, yuk kita baca bareng-bareng. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Khasi'an wa huwa. Tulisannya khasi'an wa huwa. Ada tanwin bertemu huruf wa. Lihat yang dilingkari merah. Tanwin bertemu huruf wa. Khasi'an wa. Jadi berubah cara bacanya, masuk. Suara tanwinnya masuk ke dalam huruf wa. Khasi'an wa huwa hasir. Khasi'an wa. Ya, gitu ya. Khasi'an wa huwa hasir. Contoh yang kedua. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Tin wa. Lihat kalimat yang digaris atau dilingkari garis merah. Saffatin wa. Ada tanwin bertemu huruf wa. Jadi masuk ke dalam huruf wa. Apanya yang masuk? Suara tanwinnya. Tin jadi tiwa. Saffatin wa yaqbidun. Lanjut contoh yang ketiga. Yuk baca bersama-sama. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Bal lajju fi utuwin. Tulisannya utuwin wa nufur. Utuwin wa nufur.
Cara membacanya, tanwinnya masuk ke dalam huruf wa. Jadi suara N-nya, suara tanwinnya hilang karena dia melebur. Ada penekanan pada huruf wa-nya. Fi utuwin wa nufur. Contoh yang keempat. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi. Ada dua kata atau dua kalimat yang dilingkari garis merah, dan itu merupakan contoh idgham bigunnah. Afaman yamsi, tulisannya. Cara membacanya, afaman yamshi, afaman yamshi. Suara N-nya atau suara nun sukunnya hilang. Contoh yang kelima. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah qalilan ma. Lihat. Qalilan ma, tulisannya. Ada fathatain bertemu dengan huruf mim atau di situ ma, ya. Jadi suara tanwinnya masuk ke dalam huruf mim tersebut dan dengung. Qalilan ma berubah menjadi qalilan ma. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas dari awal mengenai idgham bigunnah dapat kalian pahami dan kalian mampu mempraktekkan bacaan idgham bigunnah dengan baik dan benar. Jadi kesimpulannya adalah idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Kalian hafalkan apa yang dimaksud idgham bigunnah, hurufnya apa saja, arti idgham bigunnah itu apa, itu kalian hafalkan, ya. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian ulangi lagi menonton video ini dari awal. Jika kalian masih belum paham, atau boleh juga kalian menulis tanggapan kalian mengenai idgham bigunnah ini di kolom komentar. Mungkin Bapak cukupkan sampai sini mengenai pembahasan idgham bigunnah. Mudah-mudahan kalian semua faham dan mampu mempraktekkan bacaan idgham bigunnah dengan baik dan benar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.